Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Pramdoni, semester 8, Pendidikan Ekonomi UHAMKA. Di sini ada pengertian kas. Kas adalah aktiva lancar yang meliputi uang kertas atau logam dan benda-benda lain yang dapat digunakan sebagai media tukar atau alat pembayaran yang sah dan dapat diambil setiap saat. Ciri-ciri kas: dapat digunakan sebagai alat bayar sebesar nilai nominalnya, sedangkan alat bayar yang tidak dapat digunakan segera sebagai alat bayar dan tidak sesuai dengan nilai nominalnya tidak dapat dipakai sebagai alat bayar. Jenis-jenis kas ada dua. Yang pertama, cash on hand, ialah kas keseluruhan yang berada di suatu perusahaan. Cash on hand ini terbagi menjadi dua macam, yaitu kas besar, petty cash, yaitu kas kecil atau kas yang berada pada unit-unit perusahaan. Yang kedua, kas at bank adalah kas suatu perusahaan yang berada di bank. Kedua kas ini sangat liquid, rentan akan kecurangan, maka diperlukanlah mekanisme pengendalian internal yang termasuk kas. Di sini ada beberapa macam. Yang pertama, uang tunai dalam bentuk kertas atau logam. Yang kedua, uang perusahaan yang disimpan di bank yang sewaktu-waktu dapat diambil. Yang ketiga, cek yang diterima sebagai pembayaran dari pihak lain. Yang keempat, cek perjalanan travel check adalah yang diterbitkan oleh suatu bank untuk melayani nasabah yang melakukan perjalanan jarak jauh. Yang kelima, kasir cek adalah cek yang dibuat dan ditanda tangani oleh suatu bank, ditarik oleh bank itu sendiri untuk melakukan pembayaran ke pihak lain. Yang terakhir, wesel post dapat dijadikan uang tunai pada saat diperlukan. Yang tidak termasuk kas, yang pertama, deposito berjangka atau time deposit, uang simpanan di bank yang hanya dapat diambil setelah jangka waktu tertentu berakhir. Yang kedua, uang yang disediakan untuk tujuan-tujuan tertentu sehingga terikat penggunaannya, contoh dana pensiun. Yang ketiga, cek mundur atau post date check, tidak dapat digolongkan ke dalam kas sebelum jangka waktunya. Yang terakhir, perangko. Pengendalian kas ada dua. Pengendalian untuk penerimaan kas. Yang pertama, semua penerimaan kas harus segera dicatat. Yang kedua, hendaknya semua penerimaan kas pada hari itu juga harus disetor ke bank. Yang terakhir, adanya pemisahan fungsi antara petugas yang menangani penerimaan kas dilakukan dengan mesin cash register. Yang kedua, pengendalian untuk pengeluaran kas. Yang pertama, semua pengeluaran kas harus dilakukan dengan menggunakan cek, kecuali pengeluaran yang jumlahnya kecil yang tidak efisien. Jika dilakukan menggunakan cek, dapat dilakukan dengan menggunakan dana kas kecil. Yang kedua, cek harus ditanda tangani minimal 2 orang pejabat. Yang ketiga, cek yang batal digunakan atau salah tulis harus diasir dengan rapi. Yang terakhir, hendaknya diberikan cap lunas untuk bukti dan cek yang sudah dikeluarkan. Sifat-sifat kas. Kas terlalu terlibat dalam hampir semua transaksi perusahaan. Yang kedua, kas merupakan harta yang siap dan mudah untuk digunakan dalam transaksi serta ditukarkan dengan harta lain, mudah dipindahkan dan beragam tanpa tanda pemilik. Yang tiga, jumlah uang kas yang dimiliki oleh perusahaan harus dijaga sedemikian rupa sehingga tidak terlalu banyak dan tidak kurang. Sekian, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.